Di dunia yang sekarang semuanya serba terhubung, ada satu tempat yang justru nolak semua itu. Namanya adalah North Sentinel Island, sebuah pulau kecil di Samudra Hindia. Tempat ini bukan nggak dikenal, bukan juga nggak bisa dijangkau. Lokasinya jelas dan masuk ke wilayah India. Tapi tetap aja nggak ada yang bisa masuk sembarangan. Bukan karena dijaga tentara, tapi karena orang-orang di dalamnya sendiri yang nolak. Setiap ada yang dekat, responnya cuma satu, diserang. Gak ada komunikasi, gak ada peringatan panjang, langsung panah. Dan ini bukan kejadian sekali, dua kali, tapi berulang. Yang bikin aneh di zaman sekarang, masih ada kelompok manusia yang benar-benar hidup tanpa kontak selama dunia luar. Dan bukan cuma itu, mereka juga gak tertarik untuk kenal kita. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka sampai segitunya nolak orang luar? Dan sebenarnya apa yang mereka jaga? So, penasaran kan gimana sih sebenarnya Pulau North Sentinel ini? Yuk langsung aja kita lanjut ke minum. Secara resmi, North Sentinel Island itu milik India, ada di Kepulauan Andaman. Tapi beda dari wilayah lainnya, tempat ini justru ditutup total. Ada zona larangan beberapa kilometer dari pantai. Bahkan nelayan aja nggak boleh deket-deket. Alasannya bukan cuma keamanan, tapi karena ada satu suku yang tinggal di sana. Namanya adalah Sentinelese. Mereka ini termasuk salah satu suku paling terisolasi di dunia. Diperkirakan udah hidup di sana puluhan ribu tahun yang lalu. Dan selama itu juga mereka hampir nggak pernah berhubungan sama dunia luar. Mereka hidup dengan cara yang sederhana, berburu, menangkap ikan, bikin alat sendiri. Pokoknya nggak ada listrik, nggak ada teknologi modern. Tapi yang menarik tuh mereka tetap bisa bertahan. Dan yang lebih menariknya lagi, mereka nggak pernah terlihat butuh bantuan. Setiap ada kapal lewat terlalu dekat atau helikopter yang terbang terlalu rendah, biasanya mereka langsung muncul di pantai. Mereka bawa busur dan panah, dan tanpa banyak basa-basi langsung ditembak. Buat kita itu kemungkinan kelihatan kasar ya, atau bahkan berbahaya. Tapi kalau dilihat dari sisi mereka, ya cukup masuk akal sih. Karena dalam sejarah, setiap ada orang luar datang ke suku terisolasi, endingnya selalu berakhir buruk. Banyak yang bawa penyakit baru karena mereka nggak punya kayak antibody gitu kan, atau malah dimanfaatkan. Jadi bisa dibilang mereka itu belajar dari pengalaman manusia lain dan memilih untuk menutup diri secara total. Tahun 1981, ada kapal kargo bernama MV Primrose yang karam nggak jauh dari pulau itu. Awak kapalnya terjebak di kapal dan lagi nunggu bantuan. Awalnya mereka ya santai aja karena mereka ini cuma nunggu waktu. Tapi beberapa hari kemudian mereka mulai melihat sesuatu di pantai. Mereka melihat ada sekelompok orang yang berdiri dan cuman ngeliatin mereka. Nggak ngapa-ngapain, cuman ngeliat kayak lagi mengamati aja. Tapi lama-lama mereka mulai bergerak. Ngumpulin sesuatu, mereka bikin perahu sederhana dan arahnya jelas. Ya, ke arah kapal mereka. Di situ awak kapal mulai panik dong. Mereka kirim sinyal darurat berkali-kali. Karena mereka sadar ini bukan penyelamatan dan untungnya bantuan itu datang lebih dahulu sebelum mereka benar-benar sampai. Pemerintah India sempat coba pendekatan damai. Salah satunya lewat antropolog bernama T.N. Pandit. Caranya bukan masuk secara paksa, tapi dengan ngasih hadiah dari jauh. Kayak apa hadiahnya? Contohnya nih kayak kelapa atau benda-benda lain gitulah. Awalnya sih nggak ada respon ya, tapi lama-lama ya beberapa orang Sentinels ini muncul. Mereka ambil kelapanya lalu pergi lagi. Tetap nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi lebih lanjut. Dan dari situ mungkin kelihatan jelas ya, mereka itu benar-benar nggak mau buka diri. Ya mereka cuma menerima sebatas barang itu aja, tapi nggak mau ada orang lain yang masuk ke pulau mereka. Tahun 2018 ada satu orang yang nekat nih datang ke pulau ini. Namanya adalah John Allen Chow. Dia tahu loh kalau wilayah ini terlarang. Tahu resikonya, tapi dia tetap datang. Dia coba mendekat, dia bawa hadiah juga. Bahkan coba untuk komunikasi. Ya hasilnya sama, dia diserang. Harusnya itu cukup ya buat berhenti, tapi dia tetap balik lagi dong. Dan di percobaan berikutnya, dia benar-benar turun ke pulau itu. Setelah itu dia nggak pernah kembali lagi. Yang tersisa cuma laporan dari orang yang nganter dia. Katanya dia diserang dan tubuhnya diseret ke dalam hutan. Dan sampai sekarang nggak pernah diambil lagi. Ini yang sering bikin orang bingung. Kenapa sih pemerintah India nggak ambil jasadnya? Ya alasannya sebenarnya cukup sederhana. Karena itu terlalu berbahaya. Bukan buat tim penyelamatnya, tapi buat suku di sana. Karena kalau ada orang luar masuk, ada kemungkinan bawa penyakit dan buat kita itu mungkin cuma flu biasa ya, tapi buat mereka itu bisa aja mematikan. Jadi akhirnya diputuskan lebih baik nggak diambil demi melindungi mereka.
Waktu tsunami besar tahun 2004, banyak orang khawatir apa suku ini masih hidup atau sudah hilang. Beberapa hari kemudian, helikopter dikirim buat ngecek. Dan yang terjadi cukup mengejutkan. Di pantai, ada satu orang sentinels, dia ngelihat helikopter itu dan langsung nembakin panah. Ya, cukup lah ya. Artinya cuma satu hal sih, mereka itu masih ada dan sikap mereka itu masih sama. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini bukan cuma soal pulau, tapi soal batas. Kita selalu mikir semua tempat harus dijelajahi, semua misteri harus dibuka, padahal mungkin nggak semuanya perlu. Karena di luar sana ada tempat yang memang nggak mau disentuh. Dan North Sentinel Island itu salah satunya. Dan kalau hal kayak gini aja masih belum terjawab, kebayang nggak ada berapa banyak misteri lain di luar sana? Itulah kenapa dunia ini penuh teka-teki. Dan yang barusan kita buka baru satu halaman dari berjuta-juta misteri yang masih tersembunyi. So, tungguin cerita-cerita Midun di episode selanjutnya. Bye-bye!